Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah media belajar mikrotik tanpa harus membeli perangkat router board atau mikrotik hardware-nya. Seperti kita ketahui, mikrotik adalah perusahaan ternama yang memproduksi berbagai perangkat jaringan dan produk-produknya banyak digunakan di semua lapisan masyarakat. Perangkat mikrotik tersedia dalam berbagai macam versi dan bentuk dengan harga yang sangat bervariasi. Namun pada kali ini kita akan coba membuat media belajar mikrotik tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun alias gratis dengan menggunakan VirtualBox. Hal ini dimungkinkan karena mikrotik sendiri sebetulnya merupakan sebuah sistem operasi berbasis Linux yang didedikasikan sebagai router. Untuk itu kita membutuhkan aplikasi VirtualBox atau aplikasi virtualisasi lainnya dan juga router OS yang bisa kita download dari situs mikrotik. Kita masuk ke situs mikrotik.com, kemudian pilih link software. Di sini tersedia berbagai macam versi. Versi terbaru adalah versi router OS 7. Fokus kita pada format x86 dan CHR Cloud Host Router. Dua versi ini yang memungkinkan untuk bisa kita install pada sebuah virtual mesin. Tipe x86 dengan format ISO itu mempunyai keterbatasan limitasi waktu, yaitu hanya dapat digunakan konfigurasinya hanya dapat digunakan selama maksimal 24 jam, dihitung berdasarkan durasi penggunaan. Untuk versi CHR Cloud Host Router ini tidak ada limitasi waktu, namun kecepatan interface-nya dibatasi hanya 1 Mbps. Untuk kebutuhan belajar, rasanya 1 Mbps sudah lebih dari cukup. Oleh karena itu kita akan membuat virtual mesin mikrotik dengan format CHR ini. Karena saya menggunakan VirtualBox, saya cenderung untuk memilih VDI image karena ini merupakan versi image bawaan dari VirtualBox. Namun pada dasarnya versi image lainnya juga bisa dijalankan di VirtualBox. Nah, untuk rilis mikrotik CHR-nya di sini tersedia beberapa versi dari 6.48 yang versi long term, kemudian yang stable versi 6 dan stable versi 7. Untuk kali ini saya sudah mendownload versi 6.48. Langkah pertama adalah kita membuat virtual mesin dengan VirtualBox. Kita pilih new, kemudian beri nama, lokasi penyimpanan silahkan dipilih. Saya menggunakan Ubuntu. Apabila Anda pengguna Windows maka disesuaikan. ISO image tidak perlu kita isi karena tidak kita gunakan. Untuk tipe virtual mesin kita pilih Linux, kemudian versinya kita pilih Other Linux 64 bit. Kemudian kita pilih next. Untuk ukuran RAM tidak perlu terlalu besar, 128 atau 256 juga sudah cukup. CPU satu saja. Kemudian untuk harddisk, nah ini tidak perlu membuat harddisk, kita gunakan file image VDI image yang tadi kita download. Kita pindahkan dulu dari tempat download. Misalkan saya tadi sudah mendownload ini versi 6.48. Kita pindahkan ke direktori di mana virtual mesin disimpan. Nah, kita paste di sini. Kemudian kita kembali ke VirtualBox. Kemudian kita pilih use an existing. Di sini kita pilih image yang tadi kita buat. Kita add
Sudah ada, langsung ketemu, kita pilih open, kemudian choose, kemudian next, finish. Satu lagi yang belum kita konfigurasi adalah jaringan. Kita pilih setting, kemudian ke network. Untuk adapter pertama wajib NAT apabila kita ingin menggunakan internet yang kita ambil dari jalur di mana host VirtualBox ini diinstal. Kemudian untuk adapter 2, misalkan untuk pengujian, kita enable gunakan internal network dengan nama network adalah LAN. Nanti untuk client harus menggunakan jenis network adaptor yang sama dan namanya juga harus sama agar bisa terhubung. Adapter ketiga kita aktifkan yang host only untuk kebutuhan Winbox saja. Adapter 4 ini opsional, kita 3 aja, oke. Kemudian kita klik start untuk menjalankan. Sudah muncul login. Kita login pertama dengan menggunakan admin, password kosong atau enter saja langsung. Nah, muncul apakah ingin melihat lisensi, kita pilih tidak, no, and. Nah, sudah masuk ke konsol. Selanjutnya bisa kita konfigurasi mikrotik ini menggunakan software Winbox. Sesuaikan versi Winbox-nya. Kita klik neighbor. Nah, sini sudah ada router OS, CHR, boardnya CHR versi 6.48. Kita coba ubah identity router menggunakan konsol. Sudah berubah identity, kita lihat di Winbox, kita refresh, ya sudah muncul dengan identity yang kita set tadi. Bisa kita akses langsung. Password tadi masih kosong, ya sudah masuk, bisa. Selanjutnya penggunaannya seperti biasa ketika kita menggunakan mikrotik hardware atau router boot. Sebagai contoh akan kita restart, misalkan sistem reboot ya. Ketika kita reboot melalui Winbox, maka si VirtualBox juga, si virtual mesin mikrotik akan terrestart ya. Dan Winbox ini akan disconnect. Untuk pengujian, kita membutuhkan virtual mesin lain yang akan kita fungsikan sebagai klien. Pada kali ini saya akan menggunakan Windows 10, namun versi sistem operasi apapun pada dasarnya bisa. Satu hal yang harus kita pastikan adalah jenis kartu jaringannya.
di mana harus ada jenis kartu jaringan yang sama dengan salah satu interface mikrotik. Nah, tadi di mikrotik kita sudah menggunakan internal network. Pada adapter 2 internal network itu namanya LAN. Nah, ini yang kartu jaringan pertama dari si klien Windows 10. Kita juga menggunakan network adapter yang sama. Setelah klien siap, kita uji mikrotik kita, konfigurasinya dengan menggunakan Winbox. Kita cek pengaturan IP address komputer klien. Kita gunakan dinamis saja agar nanti dia IP-nya diberikan oleh si mikrotik. Ya, komputer klien belum mempunyai IP address. Kita atur, kita buat di mikrotik. Ini interface Ether 1. Tadi interface yang terhubung ke klien adalah Ether 2. Kita beri IP misalkan kemudian untuk Ether 2 kita buat DHCP server. DHCP server selesai, terhubung menggunakan IP dari mikrotik. Tentunya komputer kliennya belum terhubung ke internet. Nah, ada notifikasi terhubung. Untuk uji coba instalasi mikrotik yang kita lakukan, bisa kita konfigurasi mikrotik ini sebagai internet gateway. Untuk pengujian saja. Kita cek internet dari klien, kita ping ke Google 8.8.8, tambahkan spasi min t agar continuous. Ya, sudah connect. Fungsi DNS kita tes. Ya, sudah connect. Demikianlah cara membuat media belajar mikrotik tanpa kita harus membeli sebuah mikrotik. Dengan cara seperti ini pula dapat kita duplikasi jumlah router yang akan kita gunakan untuk bahan belajar. Dan pada VirtualBox terdapat cara yang mudah, yaitu dengan cara tinggal kita clone saja.
kita matikan dulu routernya. Kemudian kita klik kanan virtual machine yang akan kita gandakan, kita clone. Klik kanan, kemudian pilih clone. Nama kita sesuaikan, tempat penyimpanan juga. Kemudian untuk MAC address polisi kita atur generate new MAC address agar semua kartu jaringan mempunyai MAC address yang baru yang tidak sama. Kemudian tinggal kita klik finish. Proses duplikasi mikrotik sudah berhasil. Jadi Anda sekarang mempunyai 2 buah mikrotik dan bisa ditambahkan sejumlah yang diperlukan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.